warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Assalamualaikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur sore hari ini bisa ketemu di majelis ilmu di kajian rutin kitab Kabair ya. Kemarin sudah kita kaji di Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama tentang syirik. Kita sudah jelaskan tentang ayat-ayat yang membahas tentang bahayanya syirik, kemudian tingkatannya atau pembagian syirik ya. Ada syirkul akbar, syirik besar, yang syirik besar ini ya yakhruju ahlahu minal millah, menjadikan pelakunya itu bisa keluar dari millah. Bahkan syirik akbar itu juga akan membatalkan amal solehnya. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatunna amaluka. Kalau kamu syirik maka akan batal semua amal kamu. Allah juga mengatakan wa may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah faqad harrama alaihimul jannah, diharamkan atas dia surga, wa ma'wahumun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, kemudian baru syirik di bawahnya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil ini syirik yang tidak sampai membatalkan Islam, sehingga disebut syirkul asghar atau kecil. Banyak orang yang anggap kecil. Jadi syirik kecil itu bukan dosa kecil, tapi syirik yang dianggap kecil atau dianggap sepele, yang kemudian banyak orang terjerumus, walaupun itu tidak sampai membatalkan Islam, tapi daftarnya dia masuk dosa besar, itu loh masalahnya. Contoh adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi berupa riya. Nabi mengatakan, ala akhafu alaikum minal masihid dajjal, ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan dibanding fitnahnya dajjal. Padahal dajjal itu kan fitnahnya ngeri tuh Pak. Di akhir zaman itu nanti kalau muncul dajjal itu mengerikan, karena dajjal ini sangat dahsyat. Dia bisa menghidupkan orang mati, kemudian semua jengkal tanah di muka bumi akan didatangi dajjal. Dia itu bisa mengalirkan sungai. Begitu saking dahsyatnya fitnah dajjal, sampai orang itu kalau ketemu dajjal mesti ikut murtad, ya kafir kabeh. Karena memang kekuatan sihirnya, kekuatan magicnya itu mengalahkan semua dukun-dukun di dunia ini. Tapi Nabi lebih mengkhawatirkan sirkul khafi ini. Ada yang lebih dikhawatirkan dibanding itu. Apa itu? Syirik yang sifatnya sangat samar dan tersembunyi. Bentuknya adalah Nabi mengatakan qamar rajul fazayyana salatahu. Orang yang berdiri untuk sholat, lah kemudian sholatnya ini dibagus-baguske, difasih-fasihke lima nadhara rajuli, karena banyaknya yang memandang. Jadi orang yang mengalihkan niat harusnya mencari pahala, kemudian dialihkan untuk mencari sanjungan orang, itu aja sudah syirik loh Pak. Syiriknya itu karena mendobelkan niatnya, itu ibadahnya tidak ditujukan kepada Allah, sudah jatuh syirik. Walaupun syiriknya kecil. Nah, itu aja bahaya, makanya kita hati-hati ya. Kaitan dengan syirik itu ojo meneh kok syirik besar, syirik kecil aja bahayanya begitu besar. Nah, kemudian di bab berikutnya kita kaji tentang anwa syirik, beberapa jenis syirik yang masyhur dan begitu banyak dilakukan. Apa itu? Penulis kitab ini ya, Ibnul Qudamah, Imam Az-Zahabi, beliau menjelaskan bahwa an-nasyirku qasama ila salasa. Syirik ini terbagi ada 3 model. Pertama asyirkun niyah wal i'tiqad, syirik dalam niat dan keyakinan. Yang kedua asyirku fil qaul, syirik dalam ucapan. Dan yang ketiga adalah asyirku fil fi'l, syirik dalam perbuatan. Nah, ini ternyata ada jenis syirik itu cuman dalam keyakinan. Bayangan kita syirik itu pokoknya wongnya ngelakoni ritual, misalnya nyembah pohon, nyembah kayu, ngono kuwi. Padahal ada nggur ngomong aja jadi syirik, ada syirik dalam wujud omongan. Ada juga syirik dalam wujud keyakinan. Jadi wongnya ra nglakoni syirik nang ati duwe keyakinan. Ya, keyakinannya ini kalau sampai mati dia masih ngopeni keyakinan yang dimaksud di sini,
maka dia jatuh dalam kesyirikan. Baik ya. Kita kaji apa saja bentuk-bentuk syirik dalam keyakinan. Ini keyakinan ki wonge orang lakoni syirik, orang ngomong syirik, ning duwe pemahaman keyakinan semacam apa ya? Semacam mitos mungkin ya. Nek orang Jawa itu duwe mitos. Apa saja contoh dan bentuk syirik dalam keyakinan? Ada dalam hadis dari Imam Hakim, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata wala hammata wala nau'a wala ghaula wala safara. Nabi mengatakan tidak boleh meyakini adwa, tiaroh, hammah, nau', ghaul sama safar. Jadi ada 6 jenis keyakinan-keyakinan syirik zaman Nabi ketika sebelum Nabi diutus itu ya. Itu orang-orang Arab itu duwe keyakinan 6 ini. Yang itu kemudian ketika Nabi datang, ini keyakinan ini dihapus. Karena itu termasuk daftar keyakinan syirik. Nah, ini jangan pun fokus dereng tak jane ini. Ya, ini keyakinan syirik yang diyakini wong Arab ndek ben, Pak. Makanya kita kaji, muga-muga kita juga nggak niru-niru atau kita nggak punya keyakinan ini. Nanti masalahnya kita terkena, itu juga jatuh dalam kesyirikan. Ini pentingnya ngaji nanti ben ngerti. Apa itu? Yang pertama adwah. Nabi mengatakan adwah itu keyakinan orang Arab dulu bahwa ada kecelakaan, ada maslahat, itu dikaitkan dengan kematian atau kelahiran atau kejadian alam. Jadi adanya kematian, pokoknya ada maslahat atau madorot, itu kaitannya dengan kematian atau kelahiran. Misalnya, ya ini anak ini panas karena kono barbayaan. Terus ada orang ini sakit karena kono ki bar kepaten. Ngono kuwi mengkaitkan keyakinan kayak gini nih, ini namanya adwah. Adwah itu meyakini sakit, celaka karena kelahiran atau kematian atau gejala alam. Contoh ada gerhana. Kan ada orang Arab itu dua keyakinan ini kenapa terjadi gerhana karena anaknya Nabi meninggal. Pas saat itu Ibrahim itu putra anak Nabi, satu-satunya anak laki-laki yang meninggal. Saya ngasih lali itu meninggalnya di umur berapa ya. Tapi intinya anak Nabi yang namanya Ibrahim itu meninggal pas terjadi gerhana. Itu rata-rata sahabat ya saat itu orang-orang Arab mengatakan, oh ini gerhana karena anaknya Nabi wafat. Makanya Nabi ketika khutbah khusuf atau khutbah pas sholat gerhana, Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar ayatun min ayatillah. Sesungguhnya langit, kemudian ada bulan, ada matahari, ini menjadi tanda-tanda keajaiban Allah Ta'ala. Ya, la yujalliha itu tidak ada kaitan dengan kematian atau hidupnya seseorang. Itu Nabi langsung pageri, ojo ngasih gek dikait-kaitke. Ini gerhana gara-gara ada anak Nabi yang meninggal. Karena itu termasuk keyakinan syirik namanya adwah. Mbah neneng kene apa jenenge? Ojo metu sing bar kepaten ngono kuwi ngono. Kuwatir kena sawane wong mati ngono. Sawan. Yang kedua Nabi mengatakan tiaroh. Tiaroh itu dari kata toir, burung ya. Burung artinya mengkaitkan kecelakaan itu dengan burung atau menggantungkan keyakinan dengan burung. Jadi khawatir ya terhadap sesuatu yang belum terjadi, itu tiaroh. Jadi orang Arab tuh mau apa-apa kan khawatir. Makanya karena khawatir itu nggo mantep ke hati itu melepas burung. Nanti kalau burung itu terbangnya ke kanan berarti aman, ikut tondone aman. Nanti nek ngecul ke manuk apa doro nek kayak ndek apa doro muluk apa itu. Tapi tondo aman kan ada lagune to kayak aku ya ora mudeng ki karepe apa ngono. Tapi nek ngeculke manuk kemudian itu nggo kemantepane hati bahwa ini menjadi tanda ini safar kita aman atau hari ini hari yang menyelamatkan. Tapi nek burung itu terbangnya ke kiri berarti bahaya. Nah, keyakinan begini nih, ini termasuk keyakinan syirik. Makanya disebut tiaroh atau tatoyur. Karena ada unsur burung kalau orang dulu mengatakan burung. Tapi intinya tatoyur itu adalah khawatir belum terjadi, ya, tapi dikait-kaitkan dengan kejadian tertentu itu tatoyur. Misalnya, nek tanda tangannya bulat-bulat, kuwi berarti uripnya bulat-bulat, kuwi tatoyur kuwi. Jadi tidak hanya burung, ya. Pokoknya
kecelakaan dikaitkan dengan gejala-gejala tertentu. Misalnya ini, nek kedutan mripate, apa kedutan kupinge, itu pokoke ditafsirke tertentu ki, sapa ki? Ngrasani ki sapa ki? Aku masalah kroso ki, kupingku kedutan iki. Nah, iki rumangsane ada orang ngrasani karena itu. Ya tatayur itu, Pak. Dan Nabi khawatir itu, wong sahabat aja yang imannya begitu kuat aja, Nabi sih khawatir kok. Jangan-jangan sampai mereka itu terjerumus dalam tatoyur itu. Apa kata Nabi? Innakum la yatiru ila tiaro. Kalian itu nanti khawatir ada kecenderungan untuk tatoyur itu. Ya toh? Saya khawatir kata Nabi nanti antum itu mengkait-kaitkan kejadian dengan tatoyur. Wa tiaro fis salasatil khisal. Dan tatoyur itu berkaitan dengan 3 hal. Fil markab wal maskan wal mar'ah. Ya, kendaraan, rumah, sama perempuan. Kan itu 3-tiganya itu nggak bisa lepas. Awake dhewe kan ra iso pedhot kok 3 ini toh, Pak. Omah, kendaraan, karo bojo. Ya karena tiap hari kita bareng dengan mereka. Bendino yo neng omah, bendino yo turung omah, bendino yo awor bojo, bendino yo numpak kendaraan. Nah, makanya biasanya kita khawatir itu di 3 itu. Makanya ritual golek bojo, kemudian ubur rampe nanggon pernikahan, ubur rampe golek omah, atau gawe omah ngono mesti komplit. Karena khawatir ya toh. Mesti biasanya Mbah Dukun lu ngomong hati-hati lah ya toh. Omah kan kok nggone salawase ya toh. Ya ben bakoh kokoh ngono kudune kok pendem apa cok bakal ngono kuwi to. Itu karena ben bakoh kata dia. Harus dinggo bojo ya sama. Nah, ini yang disebut tatoyur. Ini syirik dalam keyakinan, Pak. Mengkaitkan keyakinan, pokoknya duwe keyakinan ya toh. Nek enek manuk ngene berarti tandane ngene, nek bengi-bengi enek manuk unine ngene berarti enek wong mati. Nek enek kewan iki berarti enek tamu. Nek swara tekek iki ngene iki berarti tandane enek iki, ngono-ngono ki lho. Ini keyakinan orang musyrik zaman dulu. Masalahe sok-sok ya wong utekan kene iki duwe keyakinan ngono kuwi ya. Ya duwe kene lah. Rada kono-kono kae. Keyakinane ngono kuwi ngono. Aku ngerti kok enek wong mati ki. Ah masalah aku krungu dhewe suarane blung ngono ki jelas kae. Aku nggur wis tak titeni kok. Nek nggur titen ngono jane ra apa nek titen. Tapi nek mengkaitkan langsung, pokoknya nek ada gini mesti gini. Nah itu ya seakan-akan dia ngerti kejadian yang belum terjadi. Itu namanya tatoyur atau tiaroh. Nah ini termasuk jenis keyakinan orang Arab zaman dulu, Pak. Yang ketiga apa? Al-hammah. Hammah ini burung hantu. Jadi mengkaitkan kecelakaan dengan burung hantu. Apa bedanya dengan tatoyur? Nek tatoyur itu tidak mesti binatang, tapi kalau hammah itu mesti binatang. Makanya kalau ada kecelakaan dikaitkan dengan binatang, misalnya ulo atau kupu atau burung itu hammah. Tapi nek bangsa kedutan apa tanda tangan, nah ngono kuwi tatoyur ya ta. Bojoku nek meteng ki ngono nggur dandan wae berarti wedok ya rasa di USG ngono jelas wedok kuwi. Masalahe jelas kok ngono kuwi. Wah, ngono kuwi ya nek diyakini tenan ngono kuwi iso tatoyur lho kuwi. Kowe nek ora meteng-meteng carane njaluka wedake wong sik bar bayekan. Wah, ngono kuwi. Dulu pas saya punya anak yang pertama itu, dulu banget ya toh, mungkin 20 tahun yang lalu ada njaluk wedak ngono tak pikir nggih apa ngono. Di tapel-tapelke wetenge ngono jane ben ketularan ngono. Iki jane apa hubungane, apa diwedaki iki, ya ora ndek bojo ya tetep ora ndek anak no ya. Itu aku yang gumun sok-sok ngono kuwi. Hamah namanya. Nah, yang keempat, ini termasuk keyakinan orang Arab dulu. Nah, mereka punya keyakinan ghaul. Ghaul itu nek ada orang mati, nanti dia akan balik untuk balas dendam kepada yang bunuh. Nek matine enggak normal, itu ghaul. Atau semacam hantu, wong wis mati iso urip meneh balas dendam ngono ki ghaul. Itu wong Arab dek ben duwe keyakinan ngono kuwi. Nek matine ra normal, nek matine normal ngono ora dadi hantu, ora iso balas dendam. Nah, podo ning Indonesia ki sik dadi hantu biasane sik matine ra normal. Misalnya semane jembatan Ancol kae ra normal matine diperkosa rame-rame akhirnya dadi hantu terus kabeh sik bunuh ngono pateni genten. Wah ya bahaya nek ngono kuwi malaikate piye le nyatet ngono kuwi ya toh. Statusnya itu gimana wong wis mati kok ya toh nek wis mati kan tertutup amalnya mosok mateni meneh piye hukume wong mati mateni wong urip ngono kan mesti bingung to kuwi. Ora nek hukume itu ya. Ghaul. Sebenarnya antum yakini betul nggih, enggak ada ghaul itu enggak ada. Nek mungkin ada penampakan, ngerti kok kaya enek bayangan, itu bukan wong mati sik balik, ndak ada. Tapi aku roh dhewe lho kuwi.
Roh dhewe iki ada banyak kemungkinan. Pertama jin, kadang-kadang jin itu bisa menampakkan atas keinginan dia tapi tidak dalam wujud asli. Baru kayak bayangan-bayangan ngono bisa, ya toh. Wong Nabi pernah dakwah ke rombongan jin masalahnya dan Nabi bisa dialog walaupun ora ngerti wujude. Antum nek ke Mekah itu ada masjid jin namanya. Itu di situ tempat Nabi ngisi pengajian di kalangan jin. Dan Nabi mengislamkan banyak jin. Bisa. Didakwai, dibacakan Quran. Kan ada ayatnya. Ya toh, innahu kana gimana itu ayatnya itu? Ana ustama ana minal jinni faqulu inna sami'na qur'ana hada ajaba. Ya di kalangan jin itu ketika dibacakan ayat dia mengatakan, "Wah, bacaan Al-Qur'an ini ajaib ngono." Nabi ngisi pengajian itu ning makhluk gaib ora nek sik ketok coba. Nah, itu ya. Sepenting keyakinan nek orang mati kok balik meneh itu keyakinan orang Arab dulu. Kita aja melu-melu ngono kuwi. Ya. Semati ya wis dene alam kubur. Aja kok arep balik balas dendam. Nek dhewe wong apik ngono ya wegah balik ngono wegah. Wong kepenakan ning akhirat tok dadak balik. Nek wong iki misale jahat ya toh ning alam kubur ya arep balik ya ora iso. Wong menghindar siksaan malaikat ya ora iso kok arep balik. Ning alam kubur itu genjlengi malaikat itu, Pak. Itu nggo arep leren ora iso kok dadak arep izin malaikat. Aku anu izin malaikat. Tak balik ning donya sik. Balas dendam kowe rupa isop ndek ben ngece aku. Oh gene tak tekeki wonge ngono ya ora iso. Tapi nek temen ngono kuwi nek wonge jahat ya ora iso, nek wonge apik ya wis wegah. Wis kepenakan ning alam kubur dadak balik ning donya bareng opo? Kaya keyakinan wong Hindu aja itu. Baik ya, yang kemudian yang kelima, ini syirik dalam keyakinan orang Arab dulu namanya nau. Nau itu meyakini ramalan bintang. Nah, sekarang kan ada zodiak, ya toh, ramalan bintang, ya toh, bintang Anda minggu ini atau bulan ini, ada Sagittarius, ada Libra, ada Scorpio, ada pokoknya ramalan-ramalan bintang. Anda lahir bulan apa toh? Oh, Oktober toh. Menurut ramalan bintang ini, ya zodiaknya kalau Oktober itu Sagittarius. Sagittarius itu biasanya nek ngutang kuwi ulet ora bayar-bayar. Waduh, terus iya wong iki anu nek utangke orang bayar-bayar itu antum neng ati nek perasaan iya ya ngono iki sudah jatuh dalam kesyirikan. Karena mengkaitkan sifat manusia itu dengan ramalan bintang itu. Maksudnya nek lair iki wetone Selasa Pahing ya toh, terus sasine iki zodiaknya ini kuwi biasane wong iki breteh, blater, grapia ning glituki ya ngono kuwi terus percaya ya iya wonge grapyake jan emange. Tibake oke sik kapusan ngono ki. Terus antum ngomong iya toh ngono ki mengalir dalam hati. Nah, itu setan mengalirnya itu lewat peredaran darah masalahnya. Makanya antum walaupun ra percaya enggak boleh, enggak boleh. Ben aku ya penasaran coba nggur nonton. Kan ra percaya seperti nggur nyoba nonton, ndak usah. Karena nanti antum nonton-nonton terus ngerasa-ngerasake, iya matuk ki ngono jatuh itu dalam kesyirikan. Nah, yang keenam, ini disebutkan keyakinan orang Arab zaman dulu kaitan dengan keyakinan syirik ya, itu adalah shofar, meyakini sakralnya bulan Shofar. Karena mereka bulan mulia, makanya nggak mau safar itu. Shofar itu kan safar artinya, bulan Shofar. Nah, nek kita kemudian meyakini sakralnya bulan Suro, ya bodoh. Rawane apa-apa nek bulan Suro. Aja nekat ya toh. Iki sangar iki. Apa meneh malam siji suro. Wah, malam siji ki medeni, tambane suro. Apa meneh malam siji ki jemah kliwon. Tambah medeni meneh. Wah, itu meyakini kesakralan bulan tertentu itu enggak boleh, ya. Semua bulan dimuliakan. Kalau kita meyakini kemuliaan bulan memang yang Allah yang memuliakan, misalnya kemuliaan bulan Ramadan gitu, boleh. Tapi kemudian enggak nganggep sakralnya itu. Akhirnya dadak golek dina, aja dina iki dina sial, kudune dina iki digathuk-gathukke. Nah, itu dadine syirik itu golek dina. Nek golek dina karena meyakini sakralnya hari itu jatuh dalam kesyirikan namanya shofar. Nek golek dina ngono ki ora meyakini sakralnya ki ora apa-apa ya. Aku sering no golek dina ngono ki sering. Termasuk pengajian ki malam Jumat ki aku golek dina ngene ki. Maksudnya malam Jumat wae, sakral kuwi. Terus aku dipilih ya, Jumat pokoke Jumat
sik kliwon ngono tok wae. Itu jadi nggak boleh nek mengkhususkan ngono kuwi. Itu ya, ini syirik yang pertama berkaitan dengan syirik i'tiqad, syirik dalam wujud keyakinan. Yang kedua adalah asyirku fil qaul, syirik dalam ucapan. Jadi dalam ucapan ini ada ucapan-ucapan yang menjadikan dia jatuh dalam kesyirikan. Contoh, ya kita manggil nama orang dengan nama Allah Ta'ala aja nggak boleh loh. Makanya ada syirik dalam asma wa sifat. Jadi kita jangan menganggap namanya syirik itu wujud nyembah batu, nyembah kayu. Enggak itu. Antum keliru nyebut nama aja, itu bisa jatuh dalam kesyirikan loh Pak. Contoh, ya kita kan dilarang memberikan nama makhluk dengan nama Allah Ta'ala. Karena salah satu bentuk tauhid kita menetapkan Allah itu satu-satunya ya yang kita sembah dan menetapkan nama sifatnya tanpa menambahi, tanpa mengurangi, tanpa merubah, tanpa menyelewengkan. Gitu loh. Makanya kita mensifati Allah dengan sifat yang enggak pas itu jatuhnya syirik. Karena ada kaya tausiahnya orang-orang tertentu, saya Pak kamu kok gini tuh ngono kata-kata itu enggak boleh itu. Tuhan mulai bosan. Kan ada ya kata-kata sih aneh-aneh ngono. Ya, wong Allah nggak pernah bosan. Ya. Gimana itu? Menyebut nama Allah yang nggak pas itu nggak boleh, Pak. Orang-orang Arab dulu, Pak, ngasih nama patung itu dengan nama Allah loh. Makanya nggak boleh. Contoh, patung yang disembah di zaman orang Quraisy zaman dulu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata itu ilah, Uzza itu aziz, Manat itu manan. Itu nama-nama Allah loh, kuwi. Lah kok nggo nyebut patung-patung, itu syirik itu. Syirik dalam penyebutan. Mereka nyebut bahwa Uzair itu anak Tuhan. Kata-kata ini juga nggak boleh. Itu syirik dalam bentuk ucapan, Pak. Atau sumpah dengan nama selain Allah. Demi Yesus, demi Yesus. Demi selain Allah aja itu kata syiriknya itu lewat ucapan itu. Itu syirik ucapan yang bisa membatalkan Islam. Ada syirik ucapan tapi tidak sampai membatalkan Islam, ringan. Kan syirik itu terbagi dua, ada syirik akbar sama syirik asghar. Ya, syirik besar yang membatalkan Islam sama syirik kecil. Nah, ini juga dibagi dalam urusan keyakinan. Ada keyakinan yang membatalkan Islam, ada keyakinan syirik tapi nggak sampai membatalkan Islam. Sama syirik ada yang kedua syirik ucapan. Ada syirik ucapan yang sampai membatalkan Islam, namanya syirik ucapan yang fatal, yang besar. Ya, contohnya tadi sumpah dengan nama selain Allah, atau doa meminta kepada selain Allah, ya, atau ya ada syirik ucapan tapi tidak sampai membatalkan Islam. Contoh, ini syirik tapi nggak sampai membatalkan Islam lewat ucapan. Misalnya ngomong, untung enek aku mati no cah kae. Serempet ngono kuwi langsung tak saut lho kuwi. Lha iki misalnya ora tak saut, kok ketabrak yo mati no wong iki. Itu ternyata ucapan syirik loh Pak ini. Karena dia mengkaitkan kecelakaan itu yang membuat selamat itu seakan-akan dia. Tapi syirik ini nggak sampai membatalkan Islam. Untung ada saya. Ngomong gitu aja nggak boleh loh. Bahkan dalam kitab Tauhid ada satu bab namanya laula ana. Hukum mengucapkan andai kata bukan karena saya. Bahkan ngomong Masya Allah summa sita. Ada bab khusus loh Pak. Di bab Tauhid itu ada bab khusus namanya al-bab qaul Masya Allah wa masita. Bab pembahasan mengenai ucapan terserah engkau dan terserah Allah dan terserah engkau. Itu aja nggak boleh loh. Oh, ini detailnya itu sampai segitu. Jadi ngomong terserah kamu, nggak boleh. Ngomong terserah Allah dan terserah kamu itu, maksudnya nggak boleh. Kudune gimana? Kudune Masya Allah summa sita. Terserah Allah kemudian terserah kamu. Kalau ngomongnya Masya Allah wa masyita, terserah Allah dan terserah kamu, itu seakan-akan ya keinginan kita itu sebanding dengan keinginan Allah, sejajar. Bahkan seakan-akan kita itu bisa, keinginan kita itu bisa mengalahkan keinginan Allah. Karena itu pakai wawu. Masya Allah wa. Wa itu wawu atof yang menghubungkan antara belakang dengan atasnya itu sejajar. Padahal kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia beda. Manusia itu di bawah kekuasaan Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Makanya nggak boleh ngomong Masya Allah wa masyita. Harusnya ngomong Masya Allah summa syi'ta. Terserah Allah dan terserah kamu. Bukan dan tapi kemudian gitu loh. Walah Pak, jelimete Pak, wis bahas syirik yang ngasih koyongan. Loh, justru syirik ini sampai sedetail ini Pak. Keliru idik-idik toh Pak. Keliru idik-idik ini ada orang dilempar ke neraka tuh gara-gara keliru ngomongan loh.
Hati-hati masalah omongan tuh. Walaupun nanti dihitung niat iya, tapi kita tetap hati-hati jangan sembarangan ngomong. Gitu. Terserah Allah dan terserah kamu itu seakan-akan memposisikan sama kok. Coba iki nek ora ngaji ngene iki apa paham kaya ngono kok syirik ngono iki. Yo yo, kabeh-kabeh syirik toh kuwi berarti. Ya ya ndak gitu, tapi ada syirik ucapan yang kita anggap sepele. Bahkan ada dalam hadis, laulal batoh walaula ana, andai kata bukan karena anjing saya atau bukan karena batoh itu semacam binatang kayak bebek, itu batoh itu bebek. Aku ora enek bebekku, ora enek wedhusku, ayo mambunge anu lho. Aku nek ora wedhusku ora gembar-gembar, omah kae satroni maling no. Ha iku kan masalah apa? Kok kono ki maling iso mlayu? Ah wedhusku wah seakan-akan sik menghilangkan madharat itu bukan Allah Ta'ala, ning wedhuse ngono kuwi. Ngono kalimat ini juga termasuk kalimat syirik walaupun syiriknya syirik asghar, syirik kecil lewat ucapan. Nah, ngono kuwi hati-hati lho Kak ngomong. Itu enggak membatalkan Islam iya, tapi itu syirik kecil dalam bentuk ucapan. Nek ngomongnya sumpah demi demi selain Allah itu ucapan tapi fatal itu. Syiriknya akbar nek kuwi. Nah, beda padha-padha ngomong beda ini insyaallah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah syirkul fi'al, syirik dalam perbuatan. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Saya akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.